Itu tak ganti. Punten kula sapa Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainia Tujunya dan sebelah saya ada Ahmad Zakaria. Kami akan mepresentasikan pengembangan media dan sumber belajar sebagai komponen media belajar. Untuk materinya akan disampaikan oleh Ahmad Zakaria. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Mbak Ainia Tujunya. Saya akan sedikit menjabarkan tentang materi kita, yaitu pengembangan media dan sumber belajar sebagai komponen media belajar. Setiap manusia memerlukan belajar untuk mengembangkan pengetahuan, bakat, dan minatnya. Dalam pengembangan kemampuan tersebut, seseorang membutuhkan guru, bahan, dan peralatan sebagai penunjang proses pembelajarannya, yang dikenal sebagai sumber belajar. Pentingnya sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran tidak bisa kita pungkiri lagi, tetapi sumber belajar yang ada di sekolah maupun di lembaga pendidikan lainnya selama ini umumnya belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal. Padahal sumber belajar merupakan komponen sistem pembelajaran yang merupakan sumber belajar yang dirancang terlebih dahulu dalam proses desain ataupun pemilihan dan manfaatnya. Pengertian belajar. Belajar di sini adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku maupun tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku ataupun potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman ataupun latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon seseorang yang dianggap telah belajar sesuatu. Jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya, menurut teori ini dalam belajar, yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Klasifikasi sumber belajar. Yang pertama itu ada pesan atau message. Yang kedua itu manusia itu sendiri. Yang ketiga bahan atau material. Yang keempat ada peralatan. Yang kelima itu teknik atau metode dalam pembelajaran itu sendiri. Yang keenam itu lingkungan. Lingkungan di sini yang disebutkan adalah lingkungan belajar, contoh ruang kelas, aula, ataupun lain sebagainya. Tujuan sumber belajar. Menurut segi pengembangannya, sumber belajar ada dua macam, yaitu learning resource by design atau sumber belajar yang dirancang sengaja dipergunakan untuk keperluan pengajaran atau setelah diadakan seleksi. Yang kedua ada learning resource by utilitarian, sumber belajar yang tidak dirancang untuk kepentingan tujuan belajar atau pengajaran, yaitu segala macam sumber belajar atau lingkungan yang ada di sekeliling sekolah dapat dimanfaatkan guna memudahkan peserta didik yang sedang belajar, sifatnya insidental atau seketika, misalnya tokoh, pahlawan, masjid, pasar, dan sebagainya. Yang kelima, fungsi sumber belajar. Sumber belajar memiliki fungsi yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, mengurangi beban guru dan menyajikan informasi.
memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Kemudian ada manfaat sumber belajar. Manfaat sumber belajar tersebut antara lain memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Misalnya, karya wisata ke objek seperti museum, kebun binatang, majalah, dan sebagainya. Yang kedua, dapat menyaksikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung dan konkret. Misalnya, denah, sketsa, foto, film, majalah, dan sebagainya. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Misalnya, buku tes, foto, film, narasumber, majalah, dan sebagainya. Kemudian, pusat sumber belajar. Secara sederhana, bila kita uraikan pusat sumber belajar atau PSB adalah tempat atau lembaga di mana berbagai sumber belajar diorganisasikan ke dalam sistem pembelajaran guna memenuhi kebutuhan belajar siswa dan kebutuhan mahasiswa. Pada kesimpulannya, dalam Association Edukasi Komunitas and Technology atau disingkat AICT itu menguraikan bahwa sumber belajar meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Komponen-komponen sumber belajar yang digunakan di dalam kegiatan belajar mengajar dapat dibedakan dengan cara, yaitu dilihat dari keberadaan sumber belajar yang direncanakan dan dimanfaatkan, sumber belajar yang ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disampaikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang bertujuan agar dapat membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Secara sederhana, bila kita urai, pusat sumber belajar adalah tempat atau lembaga yang di mana berbagai sumber belajar diorganisasikan ke dalam sistem pembelajaran guna memenuhi kebutuhan belajar siswa, kebutuhan mengajar guru. Dengan demikian, pusat sumber belajar akan menjadi sistem pendukung dalam pencapaian tujuan atau kompetensi pembelajaran. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.